Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Supenti Indonesia SPD, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Sukaraja. Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dalam semester 1 di kelas 10, yaitu tentang dinamika perubahan atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti udara atau uap, dan spaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Komposisi atmosfer terdiri dari nitrogen sebanyak 78,8%, oksigen 20,95%, gas argon 0,93%, karbon dioksida sebesar 0,034%, neon sebesar 0,0018%, helium sebanyak 0,052%, kripton 0,00011%, dan ozon sebesar 0,00005%. Manfaat lapisan ozon. Yang pertama adalah melindungi bumi dari masuknya benda luar angkasa, menjaga agar suhu bumi tetap stabil, dan melindungi kehidupan yang ada di permukaan bumi. Menjaga agar suhu bumi tetap stabil, filter gelombang pendek matahari dari sinar ultraviolet, wahana komunikasi, dan sebagai pengubah cuaca di bumi. Selanjutnya adalah atmosfer, struktur atmosfer. Apa itu struktur atmosfer? Struktur atmosfer terdiri dari dua, yaitu troposfer, strat yang ketebalannya 0 sampai 12 km di atas permukaan laut. Di wilayah ekuator, troposfer ini lebih tebal, yaitu 16 km. Di wilayah sedang 11 km, sedangkan di wilayah kutub 8 km. Di sini berlaku setiap naik 100 meter di atas permukaan laut, maka temperatur akan turun 0,6 derajat Celcius. Yang ketiga adalah terjadinya unsur cuaca dan iklim seperti hujan, angin, awan. Yang berikutnya terdiri dari zat yang sangat berguna bagi kehidupan. Lapisan struktur atmosfer yang kedua adalah stratosfer. Ketebalan stratosfer ini 12 sampai 50 km. Semakin tinggi temperatur, maka akan naik. Di sini
tempat terjadi ozon berakumulasi, tidak banyak mengandung uap air, dan merupakan jalur transportasi udara. Yang berikutnya adalah lapisan eksosfer. Ketebalan lapisan mesosfer adalah 50-80 km. 2. Dapat memantulkan gelombang radio. 3. Meteor akan terbakar dan terurai. 4. Pada lapisan mesopaus, molekul mengalami ionisasi sehingga terbentuk ion dan elektron bebas yang menghantar listrik. Yang berikutnya adalah termosfer. Sering juga termosfer ini disebut dengan ionosfer. Ketinggian 80-650 km. Terjadi kenaikan suhu yang sangat tinggi. Suhu pada lapisan ini semakin meningkat apabila terjadi inversi suhu karena penyerapan radiasi sinar X dari ultraviolet. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi sehingga disebut lapisan ionosfer. Pada lapisan ini juga memantulkan gelombang radio. Jadi kalau kita lihat dari keempat lapisan atmosfer tersebut, satu dengan yang lain mempunyai ciri yang berbeda. Yang pertama, di dalam troposfer terjadi cuaca dan iklim. Yang kedua, di dalam stratosfer adanya lapisan ozon. Yang ketiga, di dalam mesosfer ada gelombang radio. Dan yang keempat, di dalam termosfer terjadi proses ionisasi. Sedangkan di dalam lapisan yang terakhir, yaitu lapisan eksosfer, ketinggian lebih dari 650 dan membentang keluar angkasa. Sini hampa udara dan tidak ada gravitasi bumi. Boleh kalian lihat gambar yang Ibu tayangkan, di mana di sini ada penampang struktur atmosfer. Selanjutnya di dalam atmosfer kita akan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang relatif singkat dan wilayah yang sangat sempit. Contoh, cuaca panas, cuaca dingin, cuaca cerah, cuaca mendung bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut dengan meteorologi. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode yang relatif lama, sekitar 30 tahun, dan meliputi wilayah yang sangat luas. Jadi sini sangat signifikan sekali perbedaannya ya. Kalau di dalam cuaca itu relatif singkat, kalau di dalam iklim itu sangat lama. Unsur cuaca yang pertama adalah suhu udara. Keadaan panas atau dinginnya udara pada tempat tertentu. Suhu udara di setiap tempat akan berbeda. Termometer alat pengukurnya. Termograf alat untuk mengukur perubahan suhunya. Faktor yang mempengaruhi suhu udara. 1. Lamanya sinar matahari. 2. Sudut datang sinar matahari. 3. Ketinggian tempat. 4. Letak. 5. Kondisi awan. Dan 6 adalah sifat permukaan bumi. Keadaan awan. Cuaca cerah dalam 80% sampai permukaan bumi.
15% diserap molekul di atmosfer. Cuaca berawan 0 sampai 14% sampai permukaan bumi, 5 sampai 20% diserap oleh awan, 30 sampai 60% dipantulkan. Keadaan awal yang wajar 7% dibiaskan, 8% diserap atmosfer, 24% dipantulkan kembali, 4% yang sampai ke permukaan bumi, dan 47 diterima dan diserap. Lanjutkan tekanan udara. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Satuan yang digunakan adalah milibar. Setiap wilayah mempunyai tekanan udara yang berbeda. Tekanan udara setiap dibatasi oleh ruang dan waktu. Tekanan udara makin ke atas makin rendah. Penurunan udara terhadap ketinggian tidak tetap. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Banyaknya kandungan uap air dalam atmosfer. Kelembaban spesifik. Kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Yang spesifik itu banyaknya kandungan uap air dalam berat udara tertentu. Banyaknya kandungan uap air dalam volume atmosfer. Sedangkan kelembaban relatif, banyak kandungan uap air dalam udara dengan kandungan maksimal yang dapat ditampung oleh setiap udara pada temperatur tertentu. Di sini Ibu akan menyampaikan apa perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino merupakan fenomena global dari sistem interaksi laut atmosfer yang ditandai dengan memanasnya suhu muka laut di Pasifik ekuator atau anomali. Suhu muka laut di daerah tersebut positif. La Nina, mendinginnya suhu muka laut di Pasifik ekuator atau anomali, suhu muka laut di daerah tersebut negatif. Kita lihat bagaimana arah panah di sini, apa perbedaan dari La Nina dan El Nino. Kalian boleh dilihat arah panah yang menunjukkan sebenarnya itu berbeda. Yang berikutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari yang bertekanan udara tinggi ke udara bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara dipengaruhi oleh intensitas matahari. Rotasi bumi menghasilkan gaya yang berpengaruh terhadap pergerakan angin. Pengaruh Coriolis menyebabkan angin bergerak searah dengan jarum jam di sebelah utara, sedangkan di belahan bumi selatan itu sebaliknya. Alat pengukur kecepatan angin disebut anemometer. Ya, silakan di sini Ibu tayangkan tentang angin siklon dan angin antisiklon. Perbedaannya di utara searah jarum jam, sedangkan di selatan berlawanan arah. Selanjutnya, ini hujan. Hujan proses hujan yang terjadi di permukaan bumi. Di sini adanya siklon tropik, siklon ekstratropik, tornado, dan sengkayan. Perbedaan angin siklon dan antisiklon. Nah, sini ada hujan.
Yang kelima itu hujan. Hujan adalah alat hidrometer yang turun dari mencapai permukaan bumi dalam bentuk uap, air, dan cair atau padat. Jenis hujan berdasarkan ukurannya. Ada gerimis, ada hujan salju, ada hujan es, ada hujan deras. Jenis hujan berdasarkan prosesnya ada hujan zenital, ada hujan orografis, ada hujan frontal, ada hujan siklon, dan ada hujan muson. Kita lanjutkan pembagian awan berdasarkan klasifikasi Köppen dan klasifikasi Moore, dan juga ada klasifikasi Schmidt-Peterson. Yang harus satu lagi yang paling cocok di wilayah Indonesia adalah pembagian iklim berdasarkan Junghun. Kenapa ini paling cocok? Kenapa paling cocok di Indonesia? Karena kalau klasifikasi iklim Junghun ini adalah berdasarkan ketinggian tempat. Ada zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, dan zona iklim dingin. Sekian pemaparan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.